Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, urang bakutbah hari raya coba. Kalau ajalnya lah sampai, khatib memberikan khutbah hari raya. Kalau ajalnya lah sampai, ndak diselesaikan di Allah sampai khutbah terakhir. Itu hari raya Idul Fitri 2 tahun yang lalu. Beliau itu lebih tua dari saya, Ustadz Marnis Bahrum, orang Telatang Kamang. Khutbah yang kedua di hari raya itu sedang berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya min wal amwat. Rabat nyosambui di jamaah. Puskesmas di Mukom Salam di Pariso dokter, tidak boleh. Atau sedang khutbah, apalagi sedang berburu kenya nanti ya Allah sudah. Sedang khutbah ajallah sampai mati. Kenya nanti sudah ya Allah kan tidak sudahnya khutbah lah turun ke lausan salam jamaah. Itulah bawa maka lontong, maka melepatin. Lah sindaho nya kate ke bawah. Kalau kenyang torinya itu agak mati nanti. Tapi bagi Allah tidak begitu. Sedang baca Quran kamu, sedang salat, kalau ajalmu telah sampai, sedang sujud itu engkau saya matikan. Walaupun kematian itu pada dasarnya yang lebih tahu Allah, tapi kalau kita lihat secara lain, orang yang sedang berdakwah, orang yang sedang sujud, diambil oleh Allah arwahnya ketika itu. Lahiriah dilihat mata kita, dia husnul. Jadi kalau kita tidak hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kalau sudah lewat umur kita 40, hanya tetap mensedia Allah itu kawan, tidak bisa berubah lagi. Ya kan? Kaum muslimin, ada orang berkuah, orang main karate kuah. Jadi dapat dia bini orang Malaysia. Hidupnya miskin, pinyo pajudi itu. Orang gaenya kayo. Rumahnya dek watok batang padi, dibandingkanlah dek orang gaenya sek. Tukala to rumah anak tujuh seng, anak banyak kursi. Kini bawa toko pulang, ambo cari lo piti dulu untuk paupan tukang. Pulanglah kawannya sama pajudi ko pak dari rantau. Nyo ajak pajudi, piti lah do. Nyo jual tok tu balik. Dia tak tobat-tobat sampai mati pak. Tak pernah salat, tak tobat-tobat, tetap pejudi. Pak, lah payah orang membisikan la ilaha illallah keterima, tidak bisa. Nyogen bisa. Agi orang tua dalam Islam tidak ada kenapa. Buka anak tu, daging dipannya lalu kamu tu buka loteng nyelato. Ya. Tidak bisa Pak. Tiba kawannya turun jadi asal aja kawannya. Baik kawannya kau tu bawa berarti kawannya itu. Lalu nanti. Ale mungkin usnul khatimah tu. Jadi biasakanlah oranglah sudah tua-tua kini kuah. Jamba buru je lai. Jamba kuah je lai. Jangan dua yang yolai. Jangan main judi song juga lagi. Itu yang akan teringat nanti ketika roh akan keluar dari tubuh. Apa yang kita biasakan, itu yang akan teringat. Maka biasakanlah setelah kita hijrah dari tahun ke tahun ini, kita berubah lebih baik dari yang biasa. Tadi Pak Alinus juga menyampaikan kamu
musaji kita dalam pembangunan. Nyo tambah lo dia nak ambo kepala desa. Mauraikan kiro-kiro wara biaya lain. Ambo danga tadi sekitar ampe ratus jutaan. Bisa tak kita cari malam gini? Kalau sawanya aku awak, kau lagi barago. Ada gak 200 ko pak? Labianan. Kita agi 3 juta seorang. Kan tak bara kilo sawit nanti. Ada pe biaya tu. Ya kan? Saya ingin menceritakan banyak orang pak nangalun banyak membaca ayat karena sibuk. Katanya kalau awak baifak tu pak, pahala sedape. Tidak. Harta kita itu dikembalikan oleh Allah ke dunia ini. Pahala itu di akhirat. Jadi tidak ada orang yang membuat, mendirikan, membangun rumah Allah sebanyak-banyaknya pitih dikeluarkan, tidak akan miskin dia. Kenapa begitu? Allah berfirman dalam ayat tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, surat Al-Baqarah atau surat nomor 2 ayat 245. Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 245. Indahnya bahasa Allah di sana. Kalau kita mengeluarkan duit kita, uang kita untuk membangun masjid ini, Allah mengatakan meminjam kepada kita. Jadi yukridu itu fi'il madinya qarada, fi'il mudhari'nya yukridu. Man dzalladzi yukridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, akan dipulangkan hartanya itu kembali sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya? Tidak berhingga. Ada orang Jawa pak, tahun 83 ambo jolong badawa nyo menggalih bis bakso di Korban di Palinggam, namanya di Padang. Sampai kini nyo tinggal di Palinggam. Ya kan? Ambo mulai berdakwah nyo menggalih bakso. Ya kan? Ternyata setelah itu entah di mana dia belajar, dia tidak jualan bakso lagi, cuma ada anak buahnya dekat rumah itu. Nyo membuat bumbu. Jadi bumbunya ini mungkin enak, laku. Kemudian sekarang didirikannya pabrik bumbu itu. Karyawannya sudah ya lebih dari 1000 pak. Dengan labo bumbunya tuh banyak kironya pak, dek laku. Masjid Raya Pasagadang, nyotuka tagak tuh pak. Masjid Darussalam Pamancuangan, sekitar itu saja. Musala Melati, Musala Papan, kinilah jadi Musala Batu. Masjid Nurul Amal, nyotukabih masjid itu pak sadonya. Adik kampungnya dijawab itu jo, antabara pesantren nyoboe. Tapi dia pak tidak mengasihkan uang ke pengurus masjid, ya kan? Nyobali bahan, nyobawa tukang dari Jawa, tuh pak, ya kan? Nyo kalau lah selesai kerajo merokok, kalau rawa merokok, kalau mau kerajo sontak, ya kan? Nah itu bapak-bapak. Malamnya karajojo tukang tuh, nyo bawa tukang dari kampungnya di Jawa, inyo membeli bahan. Pengurus masjid tahu sudah tuh. Masjid Raya Pasagadang, Darussalam, Musala Papan, Surabatu, Masjid Amal sudah jadi musajid baru ini. Ya kan? Apakah orang itu miskin? Tidak, bertambah kaya.
Atau seorang kau usah samanya untuk nyudang saji kau tak seorang. Kan? Jadi hijrah kau kalau panciki awak selama kau sempili karyang sudah kita memperingati tahun baru kau jangan sempili karyang. Ya kan? Lebih-lebih ada yang akan kita bangun ini. Artinya Allah apa? Menjadikan untuk kita ladang amal. Kebun amal. Kebun amal. Keluarkanlah sebagian dana kita untuk ini. Allah menyuruh tidak semuanya Pak. Wa mimma razaqnahum sebagian hartamu itu infakkan. Kalau sadonyo lo biaya awak. Ada nang kababi nantu, ada nang kababi ni cik lai. Kan perlu dana tu. Ya kan? Jadi sedekah sadonyo. Boleh kami bini cik lai Ustaz? Carilah Quran. Boleh? Ibu-ibu tidak ada hak melarang. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba. Kama dicampak ayat. Nikahilah olehmu perempuan yang suka dengan kamu, kamu suka dengannya. Batamu ruai je buku sauku batuang kajanjang bak janggui pulang ke dagut. Nikahi bara masna ndak cie do Pak. Jadi ayat tu ndak ada cie masna dua. Wa sulasa tiga. Wa ruba. Anggota DPR nak ada. Jawang reses tu belanjoi bini nencik lain. Ya kan? Ya kan? Apa-apa kau galak sebut karena ambo ngecen kaum tuan ninyo. Apa jangan galak dulu Pak. Menangi apa bego. Agak Allah ayat Tuhan sampai lain. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ingat itu. Biar imam masjid, biar khatib, biar ustaz serpombo, jangan tak buru-buru sebab ini dua. Kalau engkau tidak adil, satu saja. Tidak adil kamu akan masuk neraka. Lain terang ada Pak tu. Mentang tu kecen boleh begini lebih dua galak-galak dah. Baca ayat itu sampai selesai. Sedang bola mati tidak jangan mau ganti dah. Mati. Atau pareto mampu lo piti finansial. Mampu tak piti orang begini tu. Kalau tak mampu jadi cuba leh. Leh dapat pantunnya. Lain. Habis ada tunjukan. Kopi pahit indah bagulo dibuat orang Sungai Pua. Pitih sari bini berdua. Akhirnya lalu disuruh tinggal. Berfikir panjang lah dulu kalau pitih nang kurang. Bisa menyebut nasi yaci sudah tu lagi. Baman ko lalu disuruh tinggal, pitih lah cukui. Bini tua mau sia, bini baru menolak. Ya kan? Ada pantunnya je lah tu. Orang sari, orang Sungai Pua, batagak batu palano, habis lapik bantah lata jua, orang rumah mau sia pula. Jadi kau dapat piti pak jam ini tambah lagi itu sudah zaji kayo. Terasnya kalau sudah nanti rancak mana, cuaca lihat nanti dalam kau pak. Perasaan hati awak. Tadi kepala desa menyampaikan ini murni infak dari jamaah. Rupanya alun beliau bawa bantuan dari apa lah. Mudah-mudahan yang ketiba ya pak. Rancaknya di luar mereka. Kenyamanan kita beribadah.
Itu contoh nan lama tu tukang miso tadi Pak. Contoh nan baru nan terjadi zaman kini. Ada orang yang pemurah yang bangkrut, hartanya itu diperbanyak oleh Allah. Tu Haji Arnes mempunyai tekstil. Tu kenyabuiran bukan baru saja terupur barang. Ini tapi lawit. Kenyabuiran bukan baru. Akan semakin kaya dia itu Pak. Tak miskin. Justru orang nan miskin kau orang kikir Pak. Bantu, ambolah mau tanya ke orang Piaman. Ada apa nasi kau nan orang Piaman? Nama saya dari Piaman. Nah, alai, nanya. Ketua di mana? Ya Allah ya Tuhan. Di mana? Di mana? Di Jati. Oh, apa iya ya kenal ini. Jati, Penusunan, Sungai Sirat, ya kan? Kue Taji, Cimparuan, Nage, apa ya Pak? Ya kan? Kan ada orang menyebut di mana tinggal di Naras, enggak Naras tuh gitu. Nage. Kece uang Piaman Pak. Cigi-cigi orang penciki itu George. Takajau ndanyo ini. Ali hujan payuangnya kapi. Kok kamakan gula ayamnya dah bi ayam sakit. Akhirnya nyusi dek ini lalu dia usaji. Tu gitu ya man. Jadi kalau basalahan kecil orang Piaman, ya kan? Itu orang tu kikir bana mah, atau kan? Kikir bana orang tu. Ya. Di Piaman basalahan sempili aja. Masuk Piaman. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya ingin, mungkin ini sudah bapak lihat di HP di YouTube. Bahwa orang pemurah itu andaikan tidak dapat balasannya sekarang, tidak dapat besok lagi, tidak dapat sebulan, tidak dapat setahun, mungkin beberapa tahun lagi Allah akan membalas. Tidak ada sama sekali. Diuji kita oleh Allah. Kita sudah berbuat baik, tidak ada balasannya di dunia kecuali ketenteraman hati. Artinya akan dirapelkan oleh Allah di akhirat. Ada seorang anak umur 10 tahun bangsa Amerika, namanya Howard Kelly. Ini viral ini Pak. Jadi ibu dan ayahnya meninggal selisih 10 menit saja. Namun dia sudah terdidik dengan Islam secara mumpuni. Dia anak muda berumur 10 tahun tapi sudah taat. Apa kata ibu ayahnya kepadanya? Nah, rasanya penyakit kami ini, kami tidak mendahului Allah ini. Mungkin saja ajal kami tidak lama lagi. Nah, kalau kami meninggal, tidak ada warisan untukmu nak. Hanya uang untuk membeli makanan sekitar setahun. Pesan papa dan mama nak, kamu jangan minta-minta sebab tubuhmu tidak cacat. Kalau orang tubuhnya tidak cacat, minta-minta dia akan datang di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Kan ada orang Pak mengali kuburan di perkuburan umum, tak kali kubur lamo basuh tangkura. Orang yang suka minta-minta di dunia tu tubuhnya ndak cacat. Aban tu tangkura tanya di akhirat nanti ndak pada diam. Tapi kalau tubuh cacat boleh. Tapi itulah kini Pak. Orang minta-minta pun ndak orang miskin saja. Ada minta proyek, minta pangkai. Kan muslim ini. Indaknya cukuin senalah ado. Nyo mengemis je. Tapi itu di Sumatera Barat dan ada di Riau mungkin.
Lah setahun dah ada kali makan deh Pak. Pitih lah habis. Nampak iko lapar. Baca caranya lah. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ibu saya berpesan, ini kata beliau hadis Nabi, minta-minta itu akan hadir di akhirat nanti muka seperti tengkorak. Tapi perut saya lapar ya Allah, daripada mencuri mendingan minta-minta. Ambo lah mau sawo ya Allah, jadi tukang cuci piring di lapau nasi alun percaya orang. Jadi tukang parkir di pasar alun percaya orang. Untuk menjahitkan buah baju di tempat orang menjahit baju alun percaya orang. Nang kamu makan dak ada ya Allah. Nampak dinyo kedai orang menjual makanan. Tapi orang yang menunggu kedai itu enggak ada. Diketuknya pintu. Assalamualaikum. Keluarlah anak perempuan kira-kira berumur 8 tahun. Apa kabar bang? Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya awal kali ini ingin minta kue, tapi teringat pesan ibunya lagi. Apa katanya? Nggak ada, dia udah salah ketuk tadi macam. Tapi anak kecil itu arif. Apa dia bilang? Bang, abang jangan berbohong dengan kita. Saya lihat muka abang pucat, lutui abang marete, muka abang pucat. Abang kelaparan kan? Jadi dalam hidup kau arif dengan perlu. Ambo kalau mencari jam orang sedang ambo ngaji, kau berhenti jalan. Sebab ambo orang Minang, cancang talerek jadi ukir. Alun bakile lah bakalam bulan lah sangkap 30, alun diliek lah dimakan raso lah tiba dalam tubuh. Jadi cari jam dah. Asal mencari jam, saya seorang Assalamualaikum. Itu tanda lama nak kaji. Mencari jamnya kan mencari jam bos. Tapi sebelum ambo lanjut, boleh tak ambo bertanya? Boleh bu? Ada tak jamaah nan datang ke Musaji Al-Muhsinin malam kini nan baru nikah tadi pagi? Ada? Nikah lah lama saya. Kalau ada Ustaz, boleh pula. Bang kau boleh pulang Ustaz itu. Kata Rasulullah begini, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah saya. Faman radhiba an sunnati. Tanyalah Pak Kuah, aku nak doa di sekolah. Siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni. Dia tidak dari golonganku. Ada nan pengantin baru konyo kamari tadi. Katanya kok kultum saja. Indah tabligh akbar. Nyodangan tapi kira tabligh akbar. Nyola taraga jolakinyo tapi nyo malu pulang. Akan tahalangnya dek dakwah ambo. Anyo nikah pagi tadi baru. Atau mengkombo bulihan pulang. Aduh. Sia nang kalua beko sebelum nambo sudah mengaji, biarlah anggota DPR kita sorai baru nikah tadi pagi. Ditanyanya tak mengaku dah. Tapi kalau nuda buyang ngaji nyolah pulang. Kita lanjut. Pai anak ketek tu ke belakangnya ambil susu kambing angin pak, joroti baka. Orang kini menyebut sandwich, pakai talua, pakai sayur roti. Susu kambing angin segala. Erok keli kan tak berpiti kalau papi bertanya nya barabalinya ke dia susu kambing segala joroti baka. Tak membali abang, bapa sedekah kami. Kami sekeluarganya lagi rezeki lebih dari Allah. Kalau abang belum percaya orang untuk menerima kerja, di sini ajalah, sini makan kita aja.
Lai gak 10 kalinya sinan Pak. Dapat dinyo mande hangke nan kayo elok. Workeli ku taknya sama yo tak minyak Pak, betul dia ngean jalan. Ada tak orang tak tahu Pak, makin dia ngean baku je. Jadi anak ini pintar. Akhirnya disekolahkan di SMP, di SMA, sampai perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran. Setelah itu dia mengambil spesialis penyakit dalam. Beberapa tahun kemudian dipercaya jadi direktur rumah sakit kanker. Anak perusi nan magi susu tadi, nan magi roti tadi, itulah gadis loh. Malang nasibnya. Sementara orang tua bangkrut, rumah tabaka, nyo dapet sakit kanker payudara, udah stadium 5, stadium 4, parah sakitnya. Dirujuklah berobat ke rumah sakit kanker ini. Yang pertama membaca surat rujukan itu, setelah diagendakan dek sekretaris, yang membaca pertama hewan keli ini. Ya Allah, ternyata sakit yang berbahaya ini anak gadis yang pemurah. Ketika saya berumur 10 tahun, saya dikasih setiap hari roti dan susu kambing. Ya Allah, anak ini penyakitnya berat ya Allah, tapi saya percaya bahwa yang menyembuhkan penyakit Engkau. Ya Allah, dengan ilmu yang Engkau berikan kepada saya, akan saya rawat anak ini setinggi ilmu saya yang Engkau berikan. Tapi kesembuhan di tangan Engkau ya Allah. Mohon sembuhkan anak pemurah ini. Jadi dokter kode dokter taat Pak, tidak adanya meminta uang jaminan. Nyorawat saya. Dia salat tahajud, salat hajat, salat duha, salat sunat taubat. Setiap sudah salat, dia doakan pasiennya ini cepat sembuh. Alhamdulillah, batang tasanda teh gunung, urek tahun jam kapitalo, raso ndak rareh kadijulu, kini jatuh di tempuknya. Alhamdulillah kita baca. 5 bulan dirawat, sembuh anak ini. Dan penyakit. Tapi ketika dia pergi ke administrasi untuk bayar, tak tanggung mahalnya dah Pak. Jual ke dibayar. Orang tua bangkrut, rumah terbakar, menangis dia. Sedang menangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya. Saya tidak bisa melupakan kamu. Engkau 16 tahun yang lalu, anak kecil 8 tahun, membantu anak yatim piatu makan dan minum. Sekarang engkau dibalas oleh Allah setelah 16 tahun kemudian. Pulanglah dek, kamu tidak bayar lagi. Sudah kamu bayar dengan memberi makan anak yatim 16 tahun yang lalu. Tak jadi membayar Pak. Itu orang pemurah. Roti nanya gitu, tak menyudahan teras musajik dah. Roti. Ya kan? Awak bersama-sama, ya kan? Bisa capek sudah. Rancak musajik awak. Sampai sinan saya ceritanya buya, ndak. Kira anak gadis tu deknya muda baru. Capek pulih badannya, mukonya panuh rancak balik bak pawah dilayang, daguaknya labah tarantuang, bibirnya tipi Hasan Sauleh, hidungnya coda suntungga, bulu mato samui baririang, rambut panjang mayang taurai, anan di tengah ndak boleh ada kecil, di bawah zalai, tumiknya cota luar buruang, batihnya coparui padi. Pajalanan siganyua luluah pada pai surui nalabia alu tataruang patah tigo samui tapi ja indak mati
Nggak ada orang sarancak tu disalurkan. Akhirnya dokter yang merawat tadi jatuh hati kayaknya. Dokter kok nggak mau pacaran dah? Sebab kecil Ustaz Samad kalau pacaran kok habis hari sama jo kredit Honda 5 tahun. Jadi kalau kita saling jatuh hati sebaiknya menikah. Kita dapat yang orisinil. Kalau 5 tahun lah dikundang-kundang ilmu dia ibarat kalio kuahnya lah dicubo juga maka dagingnya pucik. Ini terangkan di kalian nomor 2 tu. Kalau kanati ke induk-induk nikah lah, langsung lamar. Ba malamarnya Pak Ustaz, aku mau tunjuk entar. Nyo lamar lah pasiennya kok. Deknya orang Amerika, nyo lamar jawab bahasa Inggris. Bahasa Inggris kau nantak rapek dan bawa. Maka kita pindah ke bahasa Minang. Katanya melamar pasiennya kok. Bala buah kapa di Muaro, sarik muatan buah kopi, menompang pulau toke barek. Kapa nan datang dari Padang, dari mato asal mulonyo. Kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alame abang cinta seorang. Tunyo tambah jo pantun sindiran. Sultan Saidi Padang Tarok, Baparak Karimbau Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari bukit duo. Oi intan pudi ameh nanelo, baolah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo. Itu sindiran pantunnya tu Pak. Dan tadi nama jale-jale, ya kan? Bertanya mau ke ibu-ibu cik lo, sebelum nambo sabui alo pantun nan padusi. Bu, lain tak lalu ibu? Ndak, bertanya buya beli. Ibu sudah sakit kareh. 6 bulan mako sehat. Lah sehat ndak membayi di rumah sakit. Dokter na merawat ibu tu karena hati nyolamar ibu kawininya. Ibu tulah. Yo betul. Jangan ditulak tu memutahan cindua durian wak. Cindua durian tu kalau ada lulu miang. Nyoba leh lo pantun dia anak gadis tu Pak. Coba bahasa Inggris lo, tidak ada presiden. Kita pindah lo ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapa nan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana bang menembak indak jo piluru, karena sawalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Baik tu Pak. Pasti berbunyi. Jangan beda itu. Nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu bang. Sapakan sudah tulah bunyi seorgan tunggal. Barale orang Pak. Ado musaji di rusuk rumahnya alun sudah, hanya sudah saya berdua. Ini bapak-bapak ini. Atau dokter ewar kali iko ndak berdua sawanya wah diko indak nak kini tanyo ke Pak Desa, tanyo ke Ketua Masaji bara nomor rekening kas Masaji di bank. Kok takui diketahui orang buat saya hamba Allah. Lain terang ada Pak tau. Jangan anggu-anggu. Laksanakan itu action. Karena Allah tidak akan mengasihi pahala saja, tapi Allah akan mengganti uang kita yang kita berikan untuk pembangunan masjid Allah yang kita cintai ini. Itulah tausiah kajian kita malam ini dalam rangka kita memuliakan tahun Hijriah dan kita siapkan dana bersama-sama untuk menyiapkan masjid kita ini.
Mudah-mudahan hijrah kita membawa kemenangan. Ambo tutui jo menterjemahkan hadis tadi. Innas safiya, orang pemurah, qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah. Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Wa innal bakhila, orang yang bakhil, ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dari neraka. Tentu saja semua kita ingin masuk surga dan mendapat ridha Allah. Untuk itu saya berdoa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, segenap masyarakat Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar yang melangkahkan kaki ke Masjid Al-Muhsinin malam ini, ya Allah, setiap langkah dan ayunan tangan beliau, berilah satu-satu pahala setiap langkah dan ayunan tangan, ya Allah. Ketika beliau duduk beriktikaf mendengarkan tausiah ini, ya Allah, bahwa malaikat Engkau mendoakan sampai beliau-beliau ini sampai di rumah mereka masing-masing, ya Allah. Murahkanlah rezekinya. Yang berkebun sawit, ya Allah, banyakkan buahnya, mahalkan harganya, dan jauhkanlah dari wereng, dan jauhkanlah dari hama. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon, dan kepada Engkau kami minta tolong. Ya Allah, bagi beliau yang berdagang, jadikanlah perdagangannya ramai, ya Allah, konsumen mengunjungi tokonya, menuju kedainya untuk bertransaksi jual beli, ya Allah. Dan banyakkanlah orang-orang mengunjungi kedai beliau. Bagi beliau yang bekerja di pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, kemudian wakil rakyat, Bapak anggota DPRD di seluruh Kabupaten Kampar ini, ya Allah. Jadikanlah hati beliau lembut, jadikanlah jiwa beliau suci, jadikanlah beliau mencintai rakyatnya, ya Allah, dan berniat dengan ikhlas untuk melapangkan kehidupan rakyat ini dengan izin Engkau, ya Allah. Akhirnya semua kami yang hadir ini mohon ampun kepada Engkau, ya Allah. Rahmatilah hidup kami dengan kasih sayang Engkau. Tambahlah nikmat kami, ya Allah, dengan surga yang Engkau janjikan. Gantilah kejahatan kami dengan kebaikan yang kami lakukan, ya Allah. Lipat gandakan pahala kami, maafkan kesalahan kami, ya Allah. Engkau yang bisa mengampunkan dosa, Engkau yang bisa menerima tobat, Engkau yang bisa mensucikan hati kami yang kotor. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau, ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil, ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, beri beliau kesehatan, kuatkan tulang belulang beliau untuk beribadah, terimalah amal-amal beliau. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah, buatkanlah di kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami yang laki-laki menjadi anak yang saleh. Jadikanlah anak keturunan sampai cucu kami yang perempuan menjadi anak saleha. Hindarkan putra-putri kami dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari ganja, dan dari segala macam penyakit-penyakit yang berbahaya yang akan menghancurkan masa depan mereka. Ya Allah, Engkau Maha tahu
Engkau maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jauhkanlah hati kami dari syirik, jauhkanlah hati kami dari kafir, dekatkanlah hati kami dengan beribadah ya Allah. Bimbinglah kami menempuh jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salah ke manusia minta maaf, saya mohon maaf kepada seluruh jamaah kalau ada kata-kata yang salah. Salah kepada Allah minta ampun, astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh hamba bapa penuntut ho di malatak jalan kagugut dake pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi, tasabui airnya jadi. Di macako pintu kamasuk, sinan jo ibu jo apa ke keluar, laham bolape jo hati nan suci jo muko nan jadi. Pulang alai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.